Ya. Jadi sebetulnya kekurangan oksigen itu tidak hanya di Sarjito, tapi dengan kenaikan penderita COVID itu punya konsekuensi semua di 27 rumah sakit perlu ditambah jatah oksigen. Ya. Nah, sebelumnya itu hanya cukup berkisar antara 17 ton. Ya. Tapi dengan kenaikan itu ya menjadi per hari 20 ton. Ya. Sehingga bagaimana kita bisa mendistribusikan dari pabrik-pabrik yang di Jogja tidak ada. Adanya hanya di Jawa Tengah, kita berebut sama Jawa Tengah sehingga tidak bisa. Sehingga kami minta dari Jakarta dan Jawa Timur, dari perusahaan yang sama. Sehingga sebetulnya kebutuhan itu sudah kita supply pertama kali 18,1 ton. Ya. Hari berikutnya datang 20 ton. Berarti apa? Itu habis dalam waktu 2 hari. Berarti ada kenaikan 3 ton per hari. Jadi 20 hanya 38,5 ya. Jadi 2 hari sudah habis. Sehingga di hari Sabtu kami ditelepon bahwa perlu bantuan karena stok menipis. Sehingga pagi itu kami koordinasikan, kami mendapatkan bantuan untuk dikirim 2 kali lewat trailer yang datang jam 1 malam hari Sabtu, jadi Minggu pagi ya, Minggu pagi sama jam 1 malam sama jam 5 pagi hari Minggu. Ya, yang 2 itu berjumlah 38 juga ya. 2 ton dengan 12 ton. 2 ton sama 12 ton. Ya. Dimana sebetulnya dengan kondisi seperti itu tidak mestinya dalam arti sudah disuplai. Pagi jam 1 malam disuplai. Tapi kebutuhannya tinggi karena naik sehingga satunya baru jam 5 pagi sehingga perlu dibantu sama kepolisian Polda sama Harjolukito dengan harapan karena makin menipis itu jangan sampai terjadi tidak ada oksigen. Dibantunya sama RSA dan Polda. Ya, berarti sudah ada 100 plus berapa itu yang akademik ya, sehingga yang penting berjalan. Baru jam 1 karena juga plus tambahan 4, sudah tambahan 4 ton karena jam 1 pagi hari Sabtu sudah datang gitu. Yang 14 itu hari Minggu jam 5 pagi baru gitu. Jadi sebetulnya pengertiannya memang memerlukan oksigen. Ya, kalau yang lain sudah bisa kita supply yang 38,5 tadi. Ya kan? Tinggal Sarjito, tapi kondisi dari Jawa Timur tidak mungkin bisa, sehingga tambahan dari Polda sama Harjolukito ini tidak sampai
berhenti, tidak ada oksigen. Jadi memang memerlukan oksigen, tapi bukan berarti tidak ada oksigen. Gitu. Yang penting itu jangan berasumsi bahwa meninggalnya COVID, beberapa yang meninggal di Sarjito itu karena tidak ada oksigen, itu tidak betul. Tetap oksigen itu ada, gitu. Kita supply. Hari ini rapat koordinasi dengan Pak Luhut itu menyimpulkan dengan kondisi kenaikan pasien COVID itu maka diperkirakan kebutuhan di DIY baik yang COVID maupun yang rumah sakit non COVID itu 47,5 ton. Ya, 47,6 ton. Ya, ya. Jadi kebutuhan seperti itu, ya. Jadi pikiran saya 47 itu sebagai suatu dasar antisipasi daripada kekurangan, kalau jangan sampai kekurangan. Saya kira itu yang tadi sudah kita sepakati. Jadi saya baru saja mendampingi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam rangka rapat koordinasi dengan Pak Luhut, Pak Menko, dan beberapa menteri yang lain yang temanya adalah yang pertama terkait dengan vaksinasi, kedua dengan ketersediaan bed rumah sakit, dan yang ketiga terkait dengan oksigen. Saya mungkin akan sampaikan khusus terkait dengan ketersediaan oksigen di Indonesia pada umumnya dan di daerah istimewa Yogyakarta pada khususnya. Tadi di rapat disampaikan dalam diskusi bahwa DIY itu secara reguler itu membutuhkan kurang lebih sekitar 20 ton per hari. Namun begitu ada lonjakan yang cukup tajam dengan pasien COVID di daerah istimewa Yogyakarta, maka tadi di dalam rapat disepakati kebutuhan terhadap oksigen di daerah istimewa Yogyakarta itu kurang lebih sekitar 47,6 ton per hari, sehingga pemerintah pusat ini akan mengalokasikan sejumlah 47,6 per hari. Itu pun tadi Pak Menko menyampaikan akan ada persediaan cadangan 50% dari 47,6. Nah, mudah-mudahan dengan adanya persediaan yang cukup, nanti kebutuhan oksigen di DIY baik untuk rumah sakit rujukan maupun rumah sakit yang lain yang bukan rujukan itu akan tercukupi.